Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Beri Pranata dengan NIM 220401020011 program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UTS saya untuk mata kuliah jaringan, wireless, dan mobile dengan persoalan membuat simulasi rancangan jaringan yang akan diunggah ke YouTube. Sebagai jawabannya, wireless simulator online yang saya gunakan kali ini adalah Cisco Packet Tracer yang terdiri dari perangkat yaitu 5 buah HP Android, 2 laptop, dan 1 printer yang terhubung ke internet dengan komponen jaringan kabel dan jaringan nirkabel menggunakan switch, hub, dan router. Lalu kita akan melakukan setting TCP/IP dan DNS untuk menghubungkan jaringan dan juga lakukan tes routing sederhana. Di sana juga kita akan melihat performanya dari kecepatan dari setiap dari perangkat. Baiklah, saya akan menjelaskan rancangan jaringan wireless yang saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini ada kabel yang saya gunakan adalah kabel strike. Di sini saya menggunakan kabel strike dan kabel dari modem ke ISP atau Internet Service Protokolnya adalah kabel koaksial. Lalu kabel nirkabel yang digunakan adalah WiFi sebagai akses pointnya. Pada rancangan ini terdiri dari 5 HP, 2 laptop, 1 akses point, 1 switch, 1 hub, dan 2 buah router, 1 modem, lalu cloud ISP sebagai sumber internetnya. 5 HP ini diberi nama HP OneBerry 1 sampai HP OneBerry 5. Akses pointnya diberi nama WiFi Unsia. Laptop dan ini ada laptop OneBerry yang nantinya akan kita hubungkan satu menggunakan WiFi dan satu lagi menggunakan kabel strike. Yang kabel strike kita memberi nama yaitu laptop Unsia. Lalu di sini ada printer Unsia, switch Unsia, router Unsia, lalu modem, dan selebihnya diberi nama yang di bagian sebelah sini router ISP, hub ISP, dan server DNS ini untuk Google, dan server web lokalnya. Pertama yang dilakukan adalah menghubungkan kabel strike switch ke router, yaitu ini seperti ini. Dari switch ke router ini dia di sini kita menggunakan kabel strike, yaitu dari fast Ethernet 0/1 ke Giga Ethernet 0/0. Lalu menghubungkan switch ke laptop Unsia menggunakan kabel strike dari fast Ethernet 1/1 ke fast Ethernet 0, dan juga menghubungkan switch ke printer fast Ethernet 2/1 ke fast Ethernet 0. Setelah itu hubungkan router ke kabel modem menggunakan strike dari Giga Ethernet 0/1 ke port 1. Kenapa port 1? Catatannya di sini tidak bisa menggunakan port 0 karena port 0 itu adalah port yang dicadangkan dalam jaringan TCP/IP. Lalu hubungkan switch ke access point atau WiFi. Di sini bebas menggunakan fast Ethernet berapa aja. Saya pilihnya
Di sini menggunakan fast Ethernet 3/1 ke port 0. Lalu kita hubungkan kabel koaksial untuk terhubung dari kabel modem ke ISP sebagai sumber internetnya, atau ISP ini Internet Service Provider, dari port 0 kabel modem ke koaksial 7 ISP. Lalu kabel strike kembali dari ISP ke kabel ISP ini di Ethernet 6 ke router ISP yang di sebelah sini, yaitu di Giga Ethernet 0/0. Kemudian hubungkan router dari router ISP ke hub ISP menggunakan kabel strike, dan hub kedua server, yaitu server DNS Google dan web server. Selanjutnya kita akan men-setting IP configuration-nya. Pertama, setting IP configuration dari router ke switch. Dari router ke switch, yaitu Giga Ethernet 0/0 dengan IP yaitu 192.168.11.1 dengan centang port statusnya kita akan menggunakan Giga Ethernet. Nah, ini port statusnya dicentang, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.11 dan 1. Maka subnetnya akan muncul sendiri. Ini merupakan IP kelas C. Lalu pilih command line interface, ketikkan sebuah perintah yang perintahnya sudah saya ketik sebelumnya. Seperti ini perintahnya. Jadi di sini pertama yang saya ketikkan adalah IP DHCP pool user, lalu enter, ketik net spasi 192.168.11.0 spasi 255.255.255, lalu enter, ketik default spasi 192.168.11.1, lalu enter kembali, ketik DNS strip server, ketik 8.8.8.8, lalu ketik exit, tulis lagi IP DHCP EXC 192.168.11.1 spasi 192.168.11.5, lalu di end. Jadi bisa kita jelaskan bahwa IP setting ini secara DHCP full dengan nama user 1. Dalam jaringan atau network address ini alamatnya adalah 192.168.11.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default IP router tersebut yaitu 192.168.11.1. Kemudian di server 8.8.8 ini adalah miliknya Google. Lalu dimulainya IP DHCP di atas adalah dimulai di angka 6. Karena di sini titiknya terakhir 5. Lalu kemudian kita setting di bagian access point. Yang dipilih tadi port 1, pilih config,
pilih di sini port 1. Nah, ini kita untuk men-setting SSID-nya dengan nama WiFi huruf besar semua yang saya gunakan. Terus centang WPA2 PSK-nya untuk keamanannya dengan password 123456778. Jadi perangkat seperti printer, laptop, dan semua HP akan mendapatkan alamat IP secara DHCP dari router Uncia. Lalu setting semua HP dengan pilih HP. Misalnya salah satu pilih HP. Ini setiap ininya sudah terurut. Yang tadi dimulai dari printer. Nah, di sini. Oh, di sini 7. Nah, di sini. Jadi dia dimulai dari angka 6 terakhirnya, di sini 7, lalu di sini 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Lalu pilih HP, terus kita pilih config. Ini salah satu kita pilih HP-nya. Pilih config, pilih wireless. Lalu di sini kita masukkan semua semuanya akan seperti itu. Kita pilih SSID-nya, namanya WiFi, WPA2 PSK-nya sebagai keamanannya, dan masukkan passwordnya agar terhubung semuanya ke dalam access point atau WiFi. Untuk laptop biasanya masih menggunakan port LAN. Nah, portnya harus diganti dengan menggunakan port wireless. Ya, setelah itu baru kita setting. Nah, ini dia sudah diganti menggunakan port wireless. Tadi sebelumnya di sini adalah port LAN. Lalu seperti biasa ya, di setting WiFi-nya, wireless-nya, pilih SSID-nya, WiFi, dan ininya. Maka akan terhubunglah dia di sini. Lalu di sini tadi di sana printernya sudah 678. Kita pilih IP configuration-nya. Nah, di sini 8. Semuanya akan sama. 8, 6, 7, 8. 9, 9, 10. Di sini 10. Kalau sini berapa? Kalau untuk laptopnya yang di sini 9-nya, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang terakhir adalah di HP nomor 5. Kita cek IP configuration-nya. Nah, di sini tertulis 13. Lalu kita setting router ISP. Ini rating ISP ini ke hub dengan Giga Ethernet dari 0/1 ke Fast Ethernet 0. Pilih router ISP. Pilih config, lalu pilih Giga Ethernet. Tadi kita 0/1. Setelah itu centang port statusnya dan masukkan
IP-nya yang kita gunakan di sini adalah 8.0.0.2. Subnet masknya akan masuk otomatis yaitu 255.0.0.0. Ini merupakan IP kelas A. Lalu pilih server DNS-nya. Terus kita pilih config, pilih global. Nah, di sini kita masukkan juga IP router dari ISP tadi yaitu 8.0.0.2. Untuk DNS servernya kita masukkan DNS server Google yaitu 8.8.8.8. Lalu ke bagian fast Ethernet-nya masukkan IP server dan DNS servernya yaitu 8.8.8. Subnet masknya akan terisi otomatis. Lalu langkah selanjutnya pilih tab service, pilih DNS, lalu masukkan domain name-nya. Domain name server yaitu tadi ditulis di sini adalah Wanberry Pranata tanpa spasi, dan alamat addressnya adalah alamat IP web server yaitu 8.8.10. Ini dia di sini. Terus subnet masknya akan masuk otomatis yaitu kelas A. Kemudian pilih tanpa spasi, dan jangan lupa port statusnya harus di on kan, lalu di add. Terus kita pilih lagi web servernya. Web servernya sama yaitu pilih config, pilih global, terus masukkan pilih config, pilih global, terus masukkan gateway yaitu alamat routernya yaitu 8.0.0.2, kemudian DNS servernya 8.8.8, kemudian pilih fast Ethernet, masukkan IP-nya yaitu 8.8.8.0. Subnet masknya akan masuk otomatis yaitu kelas A. Kemudian pilih tab service, pilih HTTP, lalu pilih index. Tadi sudah ini sudah diedit. Nah, tadi saya sudah edit di sini, edit sedikit lalu saya save. Lalu pilih kembali router Unsia, pilih config, pilih Giga Ethernet 0/1. Masukkan IP-nya yang saya masukin adalah 17.20.21.222 dengan subnet masknya 255.0.0.0. Lalu kita lanjutkan ke konfigurasi router ISP-nya. Kita pilih router ISP, pilih config, lalu pilih gigabit 0/1. Masukkan IP-nya yaitu masukkan IP-nya yaitu 17.17.17.17. Lalu kita routing, pilih cloud ISP, yaitu di sini yang kita pakai adalah cloud Ethernet 6. Pilih config, ini kita pilih Ethernet 6. Lalu jangan lupa dicentang bagian kabelnya di provider network, lalu pilih kabel, pastikan tertulis internet, lalu pilih kabel. Nah, kita pastikan di sini tertulis Ethernet 6. Lalu pilih add.
Setelah itu kita routing terlebih dahulu di bagian routing Unsia untuk memasukkan IP yang tadi 17.20.21.22 dan alamat IP 192.168.11.1 dengan pilih router Unsia, pilih config, lalu pilih RIP. Nah, di sini tadi yang dimasukkan adalah 17.20.21.22 dan alamat IP-nya 192.168 dan 11. Ini dengan pilih ini kita pilihnya dari pilih RIP ini ya, routing information protocol. IP-nya akan berubah seperti ini menjadi 17.0.0.0 dan yang ininya tetap seperti sama dan di add, lalu kita kembalikan ke router ISP-nya. Masukkan keduanya seperti tadi. Yaitu kita pakai di sini adalah 8.0.0.0 dengan memilih seperti tadi. Kita pilih RIP-nya. Nah, di sini akan menjadi dia 0.0. Lalu uji web server dengan pilih web server. Jadi kita coba dulu untuk mencobanya coba dari laptop ke printer. Nah, di sini tertulis sukses. Coba dari server ke printer. Di sini tertulis sukses. Coba dari laptop Oneberry ke smartphone 1. Tertulis sukses. Coba dari router ke router. Nah, di sini masih tertulis sukses. Lalu coba dari ini web server ke web DNS nya, semuanya tertulis sukses, atau dari HP ke HP. Nah, di sini semuanya berjalan dengan baik ya, tertulis sukses. Lalu kita coba menguji web servernya dengan pilih salah satu, kita pilih desktop, terus kita pilih web browser. Belum ditekan. Nah, di sini terbuka tadi kita buat, yaitu Oneberry Pranata tanpa spasi. Coba kita tekan go. Nah, di sini dia muncul ya. Coba kita sembarang aja kita pilih smartphone untuk tes pingnya menggunakan command prompt. Misalnya kita tes di sini adalah tes DNS server Google, ping 8.8.8.8, enter. Nah, coba kita salah satunya tadi di printer adalah yang terakhirnya IP-nya adalah 6. Coba kita ping, yaitu IP-nya 192.168.116 untuk yang printer. Oke, di sini semua berjalan ya. Coba yang lain lagi dari
laptop Unsia. Kita command prompt ping misalnya web servernya yaitu 8.8.8.10. Oke, di sini berjalan ya. Coba kita tes lagi ping 192.168.11. Kita sembarang aja ya. Tadi 6, sekarang 7. Oke, terima kasih. Semua sudah berjalan. Untuk routingnya semua sudah, dengan juga kecepatannya di sini juga terlihat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.